Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari hadis ke-7 Sahih Al-Bukhari tentang dialog antara Abu Sufyan dan Kaisar Heraklius. Sebuah kisah luar biasa yang memuat banyak pelajaran tentang bagaimana kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenali, bahkan oleh mereka yang belum memeluk Islam. Di bagian sebelumnya kita telah menyimak teks hadis dan terjemahannya, menggambarkan bagaimana Heraklius bertanya dengan cermat dan Abu Sufyan menjawab dengan jujur, meski hatinya belum beriman. Di video kali ini kita akan masuk ke rangkuman syarah dari hadis tersebut bersama penjelasan ulama, terutama dari Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Insya Allah dengan membedah lapis-lapis maknanya, kita akan semakin memahami betapa kuatnya bukti-bukti kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana hikmah bisa datang dari dialog yang jujur dan terbuka. Mari kita mulai kajian ini dengan hati yang terbuka dan niat menambah iman. Syarah hadis. Perkataan qala haddatsana Abul Yaman. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami. Dalam riwayat Al-Asili dan Karimah lafaznya, Al-Hakam bin Nafi' meriwayatkan kepada kami. Abul Yaman itulah Al-Hakam bin Nafi'. Selanjutnya disebutkan bahwa Syu'aib telah meriwayatkan hadis ini, dan yang dimaksud Syu'aib di sini adalah Ibnu Abi Hamzah Dinar Al-Himsi, seorang perawi yang dikenal kuat hafalannya dan termasuk murid terpercaya dari Az-Zuhri. Perkataan anak Aba Sufyan, bahwasanya Abu Sufyan, ia memiliki nama lengkap Sokhr bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Perkataan Heraklius, dia adalah raja bangsa Romawi. Heraklius adalah namanya, sedangkan gelarnya adalah Kaisar, sebagaimana gelar raja Persia adalah Kisra, dan semisalnya. Perkataan fi rokbin, bersama serombongan. Makna bahasa rokbun adalah bentuk jamak dari rokibun, penunggang. Seperti halnya sohbun, rombongan sahabat, dari sohibun. Kata arokbu biasa dipakai untuk rombongan penunggang unta dengan jumlah minimal 10 orang. Konteks sejarah, Abu Sufyan dipanggil oleh Kaisar Heraklius karena dianggap sebagai tokoh tertua dan paling representatif dalam rombongan dagang Quraisy. Jumlah rombongan menurut Al-Hakim sekitar 30 orang. Menurut Ibnu Sakan sekitar 20 orang, termasuk Al-Mughirah bin Syu'bah. Catatan tentang Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah disebut sebagai anggota rombongan padahal sudah masuk Islam saat itu. Dugaannya, ia mungkin bertemu Heraklius sebelum masuk Islam, atau terjadi kesalahan penempatan waktu dalam riwayat. Respons Kaisar Heraklius terhadap surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah membaca surat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Heraklius mengaku belum pernah membaca surat seperti itu sebelumnya. Ia memanggil Abu Sufyan dan Al-Mughirah yang sedang berdagang untuk mendalami lebih lanjut tentang pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan wakanu tijaron, mereka adalah para pedagang, huruf ta pada kata tijaron boleh dibaca domah tujaron atau kasroh tijaron, sementara kata ini adalah bentuk jamak dari kata tajirun. Perkataan fil muddati artinya pada masa, yaitu merujuk pada masa berlangsungnya perjanjian Hudaybiyah. Konteks perjanjian Hudaybiyah adalah kesepakatan damai antara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Quraisy.
terjadi pada tahun 6 Hijriah. Durasi perjanjian ada pendapat paling kuat dan populer, yaitu 10 tahun. Namun, pendapat lain 4 tahun. Riwayat dari Abu Daud dan Al-Hakim. Mayoritas ulama menyepakati durasi 10 tahun sebagai yang sahih. Pelanggaran oleh Quraisy. Sayangnya, kaum Quraisy melanggar perjanjian sebelum waktunya. Akibat pelanggaran ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerbu Mekah pada tahun 8 Hijriah, yang dikenal sebagai Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Catatan Nahwu tata bahasa Arab, frasa wa kuffaro Quraisyin dalam teks Arab memiliki posisi sebagai maf'ul bih, objek dari fi'il sebelumnya. Perkataan fa'atauhu artinya lalu mereka pun menemuinya, yaitu rombongan Quraisy datang menemui Kaisar Heraklius setelah menerima undangannya. Konteks peristiwa yaitu Heraklius mengirim utusan khusus untuk memanggil rombongan pedagang Quraisy. Mereka memenuhi undangan karena sedang berdagang di wilayah Syam, Syria. Lokasi spesifik menurut Abu Nuaim, pertemuan terjadi di Gaza, bagian dari wilayah Syam. Latar belakang ekonomi berdasarkan riwayat Az-Zuhri dari Ibnu Ishaq, kaum Quraisy sedang dalam krisis ekonomi akibat peperangan. Setelah tercapai perjanjian Hudaybiyah, mereka mulai berdagang ke Syam. Abu Sufyan menjadi tokoh utama dalam rombongan, dipercaya masyarakat karena integritasnya. Bahkan, banyak penduduk Mekah menitipkan barang dagangan kepadanya. Tujuan Heraklius ingin menyelidiki kebenaran tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memerintahkan pasukannya untuk mencari orang Arab yang bisa menjelaskan tentang Nabi tersebut. Abu Sufyan dan rombongannya yang berada di Gaza akhirnya dibawa langsung untuk diwawancara oleh Heraklius. Perkataan bi'iliya merujuk pada Ilia, yakni Baitul Maqdis, Yerusalem. Ada beberapa variasi bacaan, Ilia, Ilya, dan Ila, walau sebagian kurang kuat. Sebagian ulama menafsirkan Ilya sebagai rumah Allah. Konteks sejarah berdasarkan riwayat dalam kitab Al-Jihad Sahih Al-Bukhari. Setelah kemenangan atas Persia, Heraklius berjalan kaki dari Hims ke Ilya sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Dalam versi Ibnu Ishaq dan Az-Zuhri, perjalanan ini sangat dihormati. Permadani dibentangkan dan bunga-bunga harum ditebar di sepanjang jalan. Latar belakang Perang Romawi-Persia. Kaisar Persia, Kisra, menyerang wilayah Romawi dan membuat kerusakan besar. Kisra kecewa pada Panglima Syahbaraz karena lambat bergerak, lalu berniat menggantinya. Syahbaraz yang mengetahui rencana itu membelot ke pihak Heraklius. Hasilnya, pasukan Persia mundur, Romawi menang, dan Heraklius bersyukur dengan berjalan kaki ke Baitul Maqdis. Panglima yang hendak diangkat Kisra untuk menggantikan Syahbaraz bernama Faruhan. Perkataan fada'ahum fi majlisihi, maka Heraklius pun mengundang mereka ke majelisnya. Maksudnya adalah ketika Heraklius berada di majelisnya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab Al-Jihad, kami pun dibawa masuk menemuinya. Ternyata Heraklius tengah duduk dalam majelis kerajaannya dengan mengenakan mahkota. Perkataan wahaulahu dan sekelilingnya, lafaz haulahu dibaca mansub karena kedudukannya sebagai keterangan tempat. Perkataan uzoma'u berarti para pembesar dan merupakan jamak dari azimun.
Dalam riwayat Ibnu Sakan disebutkan bahwa saat menghadap Heraklius, Abu Sufyan dan rombongannya melihat para uskup dan rahib duduk di sekelilingnya. Bangsa Romawi diyakini berasal dari keturunan Ais bin Ishak bin Ibrahim yang kemudian bercampur dengan suku-suku Arab seperti Tanuh dan Bani Gosan. Setelah Bani Gosan diusir dari Syam oleh kaum muslimin, mereka menetap di wilayah Romawi dan berbaur dengan penduduk di sana. Perkataan summa da'ahum wada'a bitarjumanihi, makna kalimat Heraklius memanggil mereka menunjukkan bahwa ia ingin berbicara langsung dengan rombongan Quraisy. Disebutkan dalam riwayat Al-Mustamli, Heraklius memanggil 2 kali. Ini menunjukkan kesungguhan dan perhatian Heraklius agar mereka benar-benar hadir dan mendekat. Namun pengulangan ini khusus dalam riwayat Mustamli, tidak disebut dalam riwayat lain. Tentang kata penerjemah, tarjumanu, maknanya orang yang menerjemahkan antara 2 bahasa. Para ulama membahas cara baca lafaz ini. At-tarjumanu dengan fathah dipilih oleh An-Nawawi. At-turjumanu dengan doma dianggap lebih enak secara bunyi. At-tarjamanu disebutkan oleh Al-Jauhari. Tidak ada riwayat kuat yang menyebut bentuk at-turjamanu sebagai bacaan sahih. Asal kata ada 2 pendapat. Kata serapan dari bahasa asing yang diarabkan dan juga asli dari bahasa Arab. Keduanya menunjukkan bahwa keberadaan penerjemah penting dalam komunikasi lintas bangsa dan bahasa. Riwayat tambahan dalam riwayat Al-Asili dan lainnya disebut bahwa Heraklius mengirim utusan lebih dahulu untuk memanggil rombongan Quraisy. Setelah itu mereka dibawa menghadap Heraklius. Perkataan faqala ayyukum aqrabu nasaban, Heraklius bertanya, siapakah di antara kalian yang paling dekat hubungan kekerabatannya? Yakni Heraklius bertanya kepada mereka melalui penerjemahnya. Perkataan bihadzar rojul, dengan laki-laki yang mengaku nabi ini. Ibnu Sakan menambahkan dalam riwayatnya, alladzi kharaja bi ardil arabi yaz'umu annahu nabiyyun, yang muncul di tanah Arab dan mengatakan bahwa ia seorang nabi. Perkataan qultu ana aqrabuhum nasaban, makna kalimat Abu Sufyan menjawab bahwa dialah orang yang paling dekat nasabnya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadikan kesaksiannya paling relevan dan dipercaya oleh Heraklius. Penjelasan hubungan kekerabatan Abu Sufyan dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sama-sama keturunan Abdi Manaf. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Abu Sufyan adalah sepupu Nabi, namun ini dalam makna majazi, kiasan, bukan sepupu kandung secara langsung. Hubungan ini cukup dekat untuk membuat Heraklius menganggap Abu Sufyan orang yang tahu betul karakter Nabi. Mengapa Heraklius memilih orang yang paling dekat nasabnya? Heraklius ingin sumber informasi yang paling tahu luar dalam tentang Nabi. Orang yang memiliki hubungan darah cenderung tidak berlebihan menjelekkan kerabatnya sendiri, meskipun tidak seiman. Pentingnya nasab dalam penilaian Heraklius bertanya, bagaimana nasabnya di antara kalian? Ini menunjukkan bahwa garis keturunan nasab dipandang sebagai indikator integritas dan kehormatan seseorang. Dalam riwayat lain, Heraklius bertanya, dari laki-laki ini. Maksudnya tetap sama, ingin menguji validitas dan objektivitas kesaksian Abu Sufyan. Perkataan allazi yaz'umu, yang mengatakan. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Az-Zuhri dengan lafaz yadda'i, yang mengaku.
Kata za'ama dalam bahasa Arab bermakna mengatakan. Demikianlah penjelasan Al-Jauhari, Tha'lab, dan para ahli bahasa lainnya. Penegasan tentang hal itu akan kami sebutkan dalam kisah Dimam pada kitab Al-Ilm. Menurut saya, Ibnu Hajar, penggunaan seperti itu banyak ditemui dan biasanya juga digunakan untuk sesuatu yang syak, masih diragukan. Perkataan faj'aluhum inda zohri, tempatkanlah sahabat-sahabatnya itu di belakang dirinya. Tujuannya, jika Abu Sufyan berkata dusta, maka para sahabatnya tidak akan malu dan segan menyebutnya berdusta. Demikianlah yang ditegaskan oleh Al-Waqidi. Perkataan in kadzabani, jika ia berdusta kepadaku, maksudnya jika berpaling dari kejujuran kepada kedustaan. Perkataan qala, ia berkata, yakni Abu Sufyan. Dalam riwayat Karimah dan Abul Waqti, lafaz qala tidak dicantumkan sehingga sulit dipahami. Adapun penyebutan lafaz qala tersebut dapat menghilangkan kesulitan dalam memahami redaksi hadisnya. Perkataan fawallahi laula al-haya'u min an ya'thiru, demi Allah kalaulah bukan karena perasaan malu bahwa mereka akan menyebarkan. Abu Sufyan mengakui bahwa seandainya bukan karena malu disebut sebagai pendusta oleh rombongannya, ia mungkin sudah berdusta di hadapan Heraklius. Ia tahu mereka tidak akan membantahnya, sebab mereka sama-sama memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ia tidak ingin disebut pembohong oleh mereka di kemudian hari. Ini menunjukkan bahwa meski dalam kekufuran masih ada rasa enggan untuk berdusta. Menariknya, menurut tambahan riwayat dari Ibnu Ishaq, Abu Sufyan berkata, "Demi Allah, belum pernah aku melihat orang yang lebih cerdik daripada orang yang tak bersunat ini," yaitu Heraklius. Sebuah pengakuan yang unik karena disampaikan dengan nada sinis, namun tetap memuji kecerdasannya. Perkataan kana awwala, adapun perkara pertama. Kata awwala dibaca mansub, kedudukannya sebagai khobar kana. Begitulah yang tersebut dalam riwayat. Boleh juga dibaca sebagai isim kana. Perkataan kaifa nasabuhu fikum, bagaimanakah kedudukan nasabnya di antara kalian, yakni apakah beliau berasal dari garis keturunan yang mulia atau tidak. Abu Sufyan menjawab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang memiliki nasab yang mulia. Penekanan pada kata dzu nasabin yang mengandung tanwin mengisyaratkan bentuk penghormatan atau pengagungan terhadap kemuliaan nasab beliau. Meski hal ini dianggap rumit oleh sebagian pensyarah, sebenarnya fungsi tanwin ini memang untuk menunjukkan kemuliaan nasab tersebut. Perkataan fahal qala hadzal qaula minkum ahadun qattu qablahu, adakah orang lain di antara kalian yang menyerukan ajaran ini sebelumnya? Pertanyaannya mengarah pada kaum Quraisy secara umum, bukan hanya kepada Abu Sufyan secara pribadi. Sebagian riwayat menyebutkan lafaz misluhu yang semisal dengannya sebagai ganti dari qoblahu sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Heraklius ingin memastikan apakah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan hal baru yang tidak ada presidennya dalam tradisi Arab. Penggunaan kata kotu pernah dalam konteks ini secara kebahasaan biasa menyertai kalimat negatif, namun kadang ditemukan juga tanpa nafi, seperti dalam ucapan Umar bin Khattab tentang sholat musafir. Perkataan fahal kana min abaihi malikun, adakah di antara bapak-bapaknya yang berasal dari keturunan raja? Dalam sebagian riwayat seperti milik Karimah
al-Asili dan Abul Waqti. Pertanyaan ini mengandung tambahan huruf jar, min, sedangkan dalam riwayat Ibnu Asakir menggunakan bentuk man malaka yang berarti siapa yang pernah menjadi raja. Meski variasi lafaz itu berbeda, maknanya tetap serupa. Heraklius sedang menyelidiki apakah kenabian yang diakui oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya hanya upaya melanjutkan kekuasaan dari jalur keturunan bangsawan atau raja. Perkataan fa'ashrafun nasit taba'uhu, apakah yang mengikutinya orang-orang yang berkedudukan tinggi? Heraklius bertanya, apakah pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari kalangan terhormat atau elit? Dalam riwayat Al-Bukhari, kitab At-Tafsir, redaksinya menyebut jelas bahwa yang ditanyakan adalah orang-orang terpandang, asyrofu. Makna orang-orang terpandang bukan hanya bermakna tinggi nasab atau status, tapi juga bisa bermakna orang yang sombong, orang yang merasa lebih tinggi dari yang lain secara sosial. Fakta sejarah dari riwayat lain dalam riwayat Ibnu Ishaq, justru pengikut awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mayoritas berasal dari kalangan lemah, bukan bangsawan Quraisy. Mereka adalah orang miskin, budak, atau yang tidak punya kedudukan sosial. Pesan penting untuk Heraklius. Heraklius menangkap makna penting dari jawaban itu. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan ditopang elit politik, tapi karena kebenaran murni. Ini ciri khas para nabi sebelumnya. Awalnya diikuti oleh orang-orang sederhana yang hatinya terbuka terhadap kebenaran. Perkataan sukhtotan karena benci bisa dibaca sukhtotan dengan mendomahkan huruf sin dan bisa juga dibaca sakhtotan dengan menfathahkannya. Tidak termasuk di dalamnya orang-orang yang murtad karena terpaksa atau bukan karena benci terhadap dinul Islam, namun karena keinginan-keinginan pribadi lainnya, sebagaimana yang terjadi pada diri Ubaidillah bin Jahsy. Perkataan hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi. Apakah kalian menuduhnya sebagai seorang pendusta? Maknanya, Heraklius bertanya, apakah kaum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menuduh beliau berdusta kepada manusia? Bukan sekedar bertanya apakah beliau pernah berdusta. Tujuannya, Heraklius ingin menguji reputasi kejujuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mata kaumnya. Jika bahkan sebelum mengaku sebagai nabi beliau tidak pernah dituduh berdusta, maka tentu besar kemungkinan ia jujur pula dalam dakwah kenabiannya. Logikanya, jika tuduhan pun tak pernah ada, maka perbuatan berdusta itu pasti tidak pernah terjadi. Lanjutan Heraklius setelah memastikan kejujuran, ia bertanya tentang khianat, karena dua sifat utama Nabi adalah jujur dan amanah. Perkataan walam tumakkinni kalimatun udkhilu fiha syai'an, aku tidak kuasa menambah-nambah perkataan selain kalimat-kalimat tersebut. Makna utama, Abu Sufyan mengakui bahwa ia tidak bisa menambahkan kebohongan atau celaan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, meski sangat halus sekalipun. Ini menunjukkan kejujuran Nabi yang sudah dikenal oleh kaumnya. Konflik batin Abu Sufyan, ia ingin menyudutkan Nabi namun tak menemukan celah, apalagi dalam hal pengkhianatan yang sangat dijaga oleh Nabi. Kesempatan itu pun dianggapnya muncul saat membahas masa depan urusan gaib, yaitu kemungkinan pelanggaran perjanjian. Sikap Heraklius tidak mempedulikan upaya Abu Sufyan menyudutkan Nabi. Ia lebih tertarik pada fakta-fakta objektif. Riwayat tambahan, dalam riwayat lain Abu Sufyan sempat menyebut Nabi sebagai penyihir dan pendusta. Namun Heraklius tetap fokus bertanya tentang nasab dan perilaku Nabi, terutama soal pengkhianatan.
Kesimpulan Heraklius ketika Abu Sufyan menyebut Nabi pernah mengkhianati perjanjian Hudaibiyah, Heraklius malah membalik. Jika kalian yang memulainya, berarti justru kalian yang khianat. Ini menunjukkan sikap adil Heraklius. Perkataan sijalun, seimbang. Makna kata sijalun dibaca dengan kasroh pada huruf sin, sijalun. Artinya silih berganti. Secara harfiah berasal dari kata sijlu, yaitu timba, menggambarkan keadaan tarik-menarik atau bergantian. Mengandung gambaran bahwa kemenangan dan kekalahan dalam perang terjadi secara bergantian. Konteks ucapan Abu Sufyan, ia menyebutkan bahwa perang antara kaum muslimin dan musyrikin terjadi secara seimbang. Maksudnya, kadang menang, kadang kalah. Ia merujuk pada dua peristiwa besar, Perang Badar, kemenangan besar kaum muslimin, Perang Uhud, kekalahan bagi muslimin. Sebagai balasan atas Badar, menurut Abu Sufyan, dua perang itu menjadikan kondisi peperangan imbang. Sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak membantah pernyataan Abu Sufyan tentang keseimbangan perang. Bahkan beliau menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Aus bin Huzaifah Ats-Tsaqafi yang berbicara dengan delegasi dari Bani Tsaqif. Riwayat tambahan dari Urwah, Abu Sufyan menegaskan bahwa dia tidak ikut dalam perang Badar, di mana Quraisy kalah. Tapi kemudian mereka membalas pada perang Uhud dengan tindakan brutal, seperti membelah perut dan memotong telinga, merujuk pada jenazah para sahabat. Perkataan bimadza ya'murukum, apa yang diperintahkan kepada kalian, hadis ini menunjukkan bahwasanya salah satu tanda para rasul adalah memerintah kaumnya. Perkataan yaqulu budullaha wahdah, ia berkata sembahlah Allah semata. Isi perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Sufyan menyampaikan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sembahlah Allah semata. Ini merupakan jawaban dari pertanyaan Heraklius, apa yang ia perintahkan kepada kalian. Struktur bahasa kalimat u'budullah adalah bentuk perintah fi'il amr yang sudah umum dan dipahami dalam konteks dakwah tauhid. Pilihan kalimat ini sangat tepat secara bahasa Arab, menunjukkan kefasihan Abu Sufyan dalam menyampaikan pesan tersebut. Kekuatan redaksi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, perawi hadis ini, adalah salah satu sahabat yang paling fasih, dan ia membenarkan penggunaan kalimat tersebut. Ini menegaskan bahwa jawaban Abu Sufyan bukan hanya jujur, tetapi juga disampaikan dengan struktur bahasa yang kuat dan sahih. Perkataan wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah berbuat syirik kepadanya, dalam riwayat Al-Mustamli, huruf waw tidak dicantumkan sehingga kalimat ini menjadi takkid penegasan bagi lafaz wahdahu. Perkataan watsruku ma yakulu abaukum, tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Makna umum perintah kalimat tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian mencakup larangan untuk meniru seluruh ajaran dan tradisi jahiliyah, baik ucapan maupun perbuatan. Mengapa menyebut nenek moyang? Kaum musyrik dan penentang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering menjadikan nenek moyang sebagai dalih pembenaran untuk menolak kebenaran. Dengan menyebut nenek moyang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerang langsung akar penyebab keengganan mereka menerima Islam. Relevansi bagi semua golongan, seruan ini berlaku bagi penyembah berhala dan kaum Nasrani, karena keduanya juga menjadikan nenek moyang sebagai panutan. Perkataan wa ya'muruna bis-sholati was-sidqi, ia memerintahkan kami mengerjakan sholat, bersikap jujur. Perbedaan lafaz dalam riwayat. Dalam satu riwayat disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sholat dan kejujuran as-sidq. Dalam riwayat lain disebut sholat dan sedekah as-sodaqoh.
Syekhul Islam Al-Bulkini dan beberapa ulama lebih cenderung memilih lafaz sedekah karena sesuai dengan banyak riwayat lainnya, termasuk yang menyebut zakat sebagai pasangan sholat. Penegasan syariat, sholat dan zakat memang sering disebut beriringan dalam syariat Islam. Penekanan pada jujur dan menepati janji juga tidak asing di kalangan Arab jahiliyah, karena nilai-nilai moral ini telah mereka kenal meski belum disandarkan kepada wahyu. Susunan kalimat Abu Sufyan mengulangi, ia memerintahkan kami setelah perintah menyembah Allah untuk menunjukkan perbedaan tingkatan hukum. Menyelisihi tauhid sama dengan kekafiran. Menyelisihi perintah etika seperti kejujuran sama dengan maksiat. Perkataan fakadzalika rusulu tub'atsu fi nasabin qaumiha, demikianlah keadaan para rasul, mereka diutus dari nasab yang mulia di antara kaumnya. Secara lahiriah, pernyataan tegas Heraklius ini berdasarkan ilmu yang dipelajarinya dari kitab-kitab suci terdahulu. Perkataan lakultu rojulun ta'assa biqaulin, niscaya aku katakan ia hanyalah seorang yang mengikuti perkataan orang lain. Demikian diriwayatkan oleh Al-Kushmihani. Adapun yang lainnya meriwayatkan dengan lafaz yata'assa. Heraklius tidak mengatakan, aku katakan hanya pada kalimat ini. Dan ketika menanggapi jawaban dari pertanyaannya, adakah salah seorang bapaknya yang berasal dari keturunan raja? Sebab jawaban atas kedua pertanyaan tersebut membutuhkan pemikiran dan penelitian. Lain halnya dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang hanya membutuhkan penukilan. Perkataan fadzakarta anna du'afa'ahu muttaba'uhu. Anda menjawab yang mengikutinya adalah orang-orang lemah. Ulangan jawaban oleh Heraklius. Heraklius mengulangi pernyataan Abu Sufyan bahwa orang-orang lemah yang mengikuti Nabi. Ini adalah hal yang lumrah dalam dialog untuk menegaskan atau menyusun kesimpulan. Makna pernyataan Heraklius bahwa pengikut para rasul pada umumnya adalah kalangan lemah, bukan orang sombong atau pemuka kaum. Orang-orang sombong seperti Abu Jahal menolak kebenaran karena kesombongan, kedengkian, hasad, dan kejahatan hati. Akibatnya mereka dibinasakan oleh Allah, sementara orang-orang lemah yang mengikuti kebenaran diselamatkan dan diberikan kebahagiaan. Perkataan wakadzalikal imanu, demikianlah keadaan iman. Makna perkataan Heraklius, iman bagaikan cahaya yang terus bertambah dan bersinar hingga sempurna melalui amal ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan ibadah lainnya. Dalil penyempurnaan iman dan agama, turunnya ayat di akhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Dan firman Allah, Allah berkehendak menyempurnakan cahayanya. Quran Surat At-Taubah ayat 32. Kesimpulan, iman para pengikut Nabi bertambah terus-menerus hingga Allah memenangkan agamanya dan menyempurnakan nikmatnya atas mereka. Perkataan hina yukhalitu basyasyatal qulub, apabila ia telah meresap ke dalam hati. Makna bahasa al-basyasyah dibaca sebagai maf'ul bih, objek, bermakna kegembiraan atau manisnya iman. Al-qulub sebagai mudhof ilaih, menunjukkan tempat iman itu meresap, yaitu hati. Dalam riwayat lain, susunan kalimat berubah, basyasyatuhu al-qulub, dengan makna kemanisan iman meresap ke hati. Tambahan riwayat dalam Sahih Al-Bukhari, Kitab Al-Iman, tidak ada seorang pun yang membencinya, menunjukkan bahwa iman yang meresap akan menumbuhkan kecintaan dan keteguhan. Dalam Mu'jam As-Sahabah Ibnu Sakan, akan terus bertambah keajaiban dan kegembiraannya. Iman membawa kegembiraan spiritual yang mendalam. Dalam riwayat Ibnu Ishaq, jika telah meresap ke dalam hati, niscaya tidak akan keluar lagi darinya.
bermakna tanda iman yang sejati adalah konsistensi dan ketetapan. Kesimpulan, iman yang benar akan menetap dalam hati, menumbuhkan kegembiraan, keajaiban, dan keteguhan hingga tak akan ditinggalkan oleh pemiliknya. Perkataan wa kadzalika rusulu la taqdiru. Demikianlah para rasul, mereka tidak berbuat khianat. Sifat para rasul tidak berkhianat karena tidak mengejar dunia. Berbeda dengan orang yang mengejar dunia, bisa gelap mata dan berkhianat demi keuntungan. Para rasul hanya mencari pahala akhirat, maka kejujuran dan amanah adalah prinsip utama mereka. Respons Heraklius terhadap sindiran Abu Sufyan menyelipkan sindiran menyinggung kemungkinan Nabi Muhammad SAW melanggar perjanjian Hudaibiyah. Namun Heraklius tidak menanggapi sindiran itu, fokusnya tetap pada sifat kenabian secara objektif. Riwayat ini tidak mencantumkan pertanyaan ke-10 dan jawabannya. Namun pertanyaan tersebut ada dalam riwayat lain, seperti Sahih Al-Bukhari Kitab Al-Jihad, yang akan dijelaskan lebih lanjut. Catatan ulama tentang tanda kenabian, Al-Mazini, pertanyaan Heraklius belum bisa dipastikan sebagai tanda kenabian secara qot'i atau pasti. Tapi Heraklius mungkin sudah tahu tanda kenabian dari sumber lainnya. Buktinya ia berkata, "Aku tahu Nabi akan muncul, tapi aku tak sangka dari bangsa kalian." Ibnu Battal mendukung pendapat ini dan menganggapnya sebagai pendapat yang lebih kuat. Perkataan fadzakarta annahu ya'murukum. Anda menjawab bahwa dia memerintahkan kalian. Heraklius menyebutkan sebagai konsekuensi dari jawaban Abu Sufyan. Dalam jawaban Abu Sufyan di atas tidak disebutkan kata memerintahkan. Abu Sufyan hanya menyebutkan kalimat perintah. Perkataan Heraklius melarang kalian dari penyembahan berhala diambil dari jawaban Abu Sufyan. Dan dia berkata, janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, serta tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Sebab di antara perkataan bapak-bapak mereka yaitu perintah menyembah berhala. Perkataan akhlusu, aku bisa sampai, dengan mendomahkan huruf lam, artinya aku bisa sampai kepadanya, berasal dari kata kholaso ila kada, yakni sampai ke tempat itu. Perkataan latajasyamtu, niscaya aku akan berupaya, upaya untuk bertemu Nabi SAW. Perkataan Heraklius, latajasyamtu, aku akan berupaya keras, menunjukkan keinginannya untuk bertemu Nabi SAW. Namun ia tidak berani hijrah ke Madinah karena khawatir akan dibunuh seperti Dugatir, tokoh Romawi lain yang masuk Islam. Kekhawatiran Heraklius, ia tahu kebenaran kenabian Muhammad SAW, tapi takut kehilangan kekuasaan dan nyawanya. Dalam riwayat dhaif disebutkan bahwa Heraklius berkata, "Aku tahu ia adalah nabi, tapi aku tidak mampu mengikutinya karena takut dibunuh oleh bangsa Romawi." Jika saja ia paham kandungan surat Nabi SAW berbunyi, "Masuk Islamlah, niscaya engkau akan selamat." Kalau Heraklius memahami bahwa keselamatan itu mencakup dunia dan akhirat, mungkin ia akan memeluk Islam. Tapi taufik petunjuk hanya di tangan Allah. Penghormatan Heraklius berkata, "Akan kubasuh kedua telapak kakinya." Ini menunjukkan kerendahan hati dan pengakuan dalam hatinya terhadap keagungan Nabi SAW. Bahkan Abu Sufyan menambahkan, "Kalaulah aku yakin dia nabi, niscaya aku akan mencium keningnya dan membasuh kakinya." Masih ada keraguan dan ketakutan. Heraklius menunjukkan keraguan yang tersisa. Terlihat dari reaksinya membaca surat Nabi yang membuatnya berkeringat. Ia hanya menyebut membasuh kaki sebagai bentuk sikap rendah hati yang tulus, bukan karena ingin kekuasaan atau dunia. Ramalan kekuasaan Islam, Heraklius berkata, kekuasaannya akan meluas sampai kerajaanku. Maksudnya wilayah Syam atau Baitul Maqdis, yang saat itu dalam kekuasaannya. Ini bentuk pengakuan akan kemenangan Islam secara politis. Heraklius memilih dunia daripada iman.
2 tahun kemudian, Heraklius ikut memerangi kaum muslimin dalam perang Mu'tah 8 Hijriah. Ini bukti bahwa ia lebih memilih kekuasaan dunia daripada keimanan. Apakah ia akhirnya masuk Islam? Dalam berbagai riwayat ada perbedaan. Ada yang menyebut Heraklius mengirim surat menyatakan masuk Islam, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membantah. Bohong, dia tetap Nasrani. Dalam riwayat lain disebut, musuh Allah itu berdusta, ia bukan muslim. Kesimpulan ulama, menurut Ibnu Abdil Bar, Heraklius pernah beriman secara batin, tapi tidak melanjutkannya. Ia lebih takut kehilangan kerajaan dan lebih memilih dunia daripada keselamatan akhirat. Perkataan "Tsumma da'a", kemudian Heraklius meminta, yakni melalui orang-orang suruhannya, dan karena itulah dibubuhi kata bantu ba, wallahu a'lam. Perkataan dihyatu, dihyah, nama dan bacaan dihyah. Lafaz dihyatu bisa dibaca dengan kasroh dihyatu atau fathah dahyatu. Dalam bahasa Yaman artinya pemimpin. Profil singkat Dihya al-Kalbi, sahabat Nabi yang tampan dan termasuk yang awal masuk Islam. Diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa surat ke Heraklius setelah perjanjian Hudaybiyah akhir tahun 6 Hijriah. Menurut Al-Waqidi, ia tiba pada Muharram tahun 7 Hijriah. Pendapat dalam Tarikh Khalifah tahun 5 Hijriah dianggap keliru karena bertentangan dengan fakta sejarah. Wafat dan misi diplomatik. Dihya wafat pada masa kekhalifahan Muawiyah. Ia membawa surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Heraklius di Bushro, sebuah kota antara Madinah dan Damaskus. Ada yang menyebut Hauran. Keterangan tambahan dalam As-Sahabah karya Ibnu Sakan disebutkan bahwa Dihya diutus bersama Adi bin Hatim, saat itu masih Nasrani. Penguasa Busro saat itu adalah Al-Harith bin Abi Syamar Al-Ghasani yang wafat pada tahun Fathu Makkah. Perkataan min Muhammadin, dari Muhammad, merupakan sunnah dalam penulisan surat, dimulai dengan identitas pengirim. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Bahkan dinukil adanya ijma' dari para sahabat, meskipun sebenarnya masih ada perbedaan pendapat. Penjelasan bahasa. Huruf jar min biasanya menunjukkan permulaan ibtidaul ghayah. Dalam konteks ini, keterkaitan tempat atau waktu bersifat majazi menurut Abu Hayyan. Tambahan dalam riwayat Dihya disebutkan bahwa keponakan Heraklius yang berkulit putih kemerahan dan berambut lurus berada di sisinya saat surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibacakan dan dimulai dengan penyebutan Muhammad. Keponakan Heraklius mencemoohnya. Namun Heraklius berkata, "Teruskanlah." Riwayat Al-Bazar, Dihya Al-Kalbi secara langsung menyampaikan surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Kaisar Heraklius. Perkataan Azimir Rum, pembesar Romawi. Rasulullah tidak menyebutnya sebagai raja atau pemimpin, sebab statusnya sebagai raja tidak berlaku menurut hukum Islam. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih menyebutkan gelar kehormatannya untuk mengambil hatinya. Pada hadis Dihya diceritakan bahwa keponakan kaisar juga mengingkari surat Rasulullah tersebut karena tidak menyebut kaisar sebagai raja Romawi. Perkataan salamun ala manittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Dalam riwayat Bukhari disebutkan dengan lafaz ma'rifah as-salam. Lafaz ini juga digunakan dalam kisah Nabi Musa dan Harun saat berdakwah kepada Fir'aun. Pertanyaan yang mungkin muncul, bagaimana bisa mendahului orang kafir dengan salam? Jawaban ulama, ini bukan salam penghormatan, tetapi pemberitahuan. Orang yang mengikuti petunjuk akan selamat dari azab Allah. Hal ini diperkuat dengan lanjutan ayat atau surat yang menyebut ancaman bagi orang yang berpaling dan mendustakan. Kesimpulan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendahului salam kepada orang kafir, meskipun lafaznya seolah salam. Maknanya bukan memberi penghormatan, tetapi peringatan syar'i.
Perkataan amma ba'du. Amma bermakna syarat. Sering digunakan untuk perincian, namun bisa juga sebagai pembuka kalimat isti'nafiyah atau penegasan, tergantung konteks dalam hadis ini. Menurut Al-Karmani, digunakan sebagai perincian. Adapun awal surat menyebut nama Allah sedangkan isinya dari Muhammad Rasulullah. Kata ba'du mabni dengan baris domah karena mudhof ilaihnya atau kata yang diikutinya tidak disebutkan. Jika mudhof ilaih disebut, maka biasanya dibaca fathah. Catatan, penjelasan lebih rinci tentang kaidah ini akan dijelaskan dalam kitab Al-Jumu'ah. Perkataan bidi ayatil Islam, seruan Islam, lafaz diayah diambil dari kata da'a yad'u diayat. Sama seperti syaka, yashku, shikayah. Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafaz bida'iyatil Islam. Maksudnya dengan kalimat yang menyeru kepada Islam, yaitu kalimat la ilaha illallahu wa anna muhammadar rasulullah. Huruf jar ba bermakna ila kepada. Perkataan aslim taslam, masuk Islamlah niscaya engkau selamat. Kalimat ini sangat tinggi nilai balagohnya, keindahan bahasanya, termasuk salah satu bentuk kalimat dalam ilmu badi yang disebut jinas istiqoqi. Perkataan yu'tika, Allah akan memberimu, ini adalah jawaban kedua dari perintah aslim, masuk Islamlah. Dalam versi hadis lain, riwayat kitab Al-Jihad, kata aslim diulang 2 kali. Lalu disusul dengan yu'tika. Pengulangan bisa bermakna penegasan perintah. Pertama, perintah masuk Islam. Kedua, perintah untuk tetap teguh dalam keimanan. Penguatan dengan ayat Quran. Quran surat An-Nisa, surat 4 ayat 136 memerintahkan orang beriman untuk terus menjaga keimanannya. Quran surat Al-Qasas, surat 28 ayat 54, orang yang beriman 2 kali sebelum dan sesudah Nabi Muhammad akan mendapat pahala 2 kali. Makna pahala 2 kali, pertama karena masuk Islam, kedua karena mengajak pengikutnya juga masuk Islam. Pendapat Al-Bulkini tentang Ahlul Kitab, Heraklius dan kaumnya bukan keturunan Bani Israel, tapi tetap dianggap Ahlul Kitab karena mereka memeluk agama Nasrani, meski agama itu telah menyimpang. Ini menunjukkan keluasan makna Ahlul Kitab, mencakup siapapun yang memeluk Yahudi atau Nasrani, bukan hanya keturunan biologis Bani Israel. Perbedaan pendapat. Sebagian ulama membatasi istilah Ahlul Kitab hanya bagi keturunan Bani Israel atau orang yang mewarisi agama sebelum penyimpangan. Namun ayat yang menyapa Heraklius dengan wahai Ahlul Kitab menunjukkan cakupan yang lebih luas. Perkataan fa'in tawallaita, namun jika engkau berpaling, maksudnya berpaling dari sikap memeluk Islam. Pada asalnya, arti kata at-tawali adalah memalingkan wajah. Namun pada hadis ini, kata tersebut digunakan untuk menunjukkan berpaling dari sesuatu. Dalam istilah ilmu balaghah ini disebut isti'arah tabaiyah. Perkataan al-arisiyin, kaum Arisi, asal kata dan perbedaan bacaan. Lafaz al-arisiyin adalah bentuk jamak dari al-arisiyu, nisbat kepada kaum Aris. Dalam beberapa riwayat, Abu Dzar dan Al-Asili dibaca sebagai al-yarisiyu. Makna kata Aris menurut Sa'lab, Aris berarti petani. Menurut Karo, Aris berarti amir atau pemimpin. Al-Jauhari, kata ini berasal dari bahasa Syam. Ibnu Faris menolak bahwa ini berasal dari bahasa Arab. Pendapat yang paling kuat adalah Aris sama dengan petani. Diperkuat oleh riwayat-riwayat lain yang menyebut lafaz seperti dosa para petani, jangan halangi para petani masuk Islam. Dosa kaum Akkar. Makna sosial dan fikih. Menurut Abu Ubaid, petani di sini mewakili seluruh rakyat biasa. Dalam budaya Arab,
Siapapun yang mengolah tanah atau tanaman disebut petani, langsung maupun lewat perantara. Konsekuensi Heraklius menolak Islam, ia akan menanggung dosa dirinya dan dosa rakyat kecil atau pengikutnya bila mereka tetap kafir karena mengikutinya. Ini termasuk kaidah mafhum muwafaqah dalam usul fiqh. Jika pengikut berdosa karena meniru pemimpin, maka pemimpin juga menanggung dosa tersebut. Klarifikasi terhadap ayat. Quran Surat Fatir, Surat 35, ayat 18 menyatakan, tidak ada seorang pun yang menanggung dosa orang lain. Namun dijelaskan pemimpin bisa menanggung dosa karena ia penyebab atau sebab kekafiran pengikutnya, selain dosa pribadinya. Tafsiran alternatif atau kurang kuat. Al-Laith bin Sa'ad dari Yunus, kaum Arisi sama dengan pemungut bea cukai. Tapi pendapat ini tidak sekuat tafsiran bahwa mereka adalah petani. Relevansi hadis sahih tentang pemungut pajak. Hadis seorang wanita pezinah bertaubat dengan tulus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, taubatnya lebih baik dari pemungut pajak yang curang. Jika mereka bertobat akan diterima juga. Ini menunjukkan besarnya dosa yang diakibatkan oleh peran sosial seseorang, termasuk pemimpin, petugas pajak, dan lain-lain. Perkataan ya ahlal kitab ilal akhir, wahai ahlul kitab, sampai akhir. Pembahasan huruf waw pada ayat kalimat wahai ahlul kitab diawali dengan huruf waw. Al-Qadi Iyad menyebutkan waw ini tidak terdapat dalam sebagian riwayat seperti Al-Asili dan Abu Zar. Jika waw itu ada, maka dianggap bagian dari kelanjutan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku mengajakmu. Ad'uka. Kemungkinan lain, waw berasal dari Abu Sufyan yang tidak hafal isi lengkap surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hanya menyampaikan sebagian isi surat dengan kalimatnya sendiri. Perbedaan pendapat tentang turunnya ayat. Ada pendapat bahwa surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditulis sebelum ayat turun, lalu lafaznya sama ketika ayat turun. Kisah surat terjadi tahun 6 Hijriah, sedangkan ayat turun saat kedatangan utusan Najran di tahun 9 Hijriah. Pendapat lain menyebut ayat turun di awal hijrah menurut Ibnu Ishaq. Ada juga yang mengatakan ayat ditujukan kepada Yahudi. Pendapat yang menyebut ayat turun 2 kali dianggap lemah. Hukum membaca Al-Quran untuk orang junub dan di wilayah musuh. Dari kisah ini disimpulkan, boleh bagi orang junub membaca 1 atau 2 ayat, dengan syarat tidak diniatkan sebagai tilawah khusus. Boleh mengirim potongan ayat ke wilayah musuh jika dibutuhkan. Ibnu Battal menyatakan hukum ini sudah dihapus oleh larangan membawa mushaf ke wilayah musuh. Namun jika yang dimaksud mushaf utuh, maka potongan ayat bisa jadi tetap dibolehkan. Pembolehan membaca ayat bagi orang junub bersifat kondisional, bukan umum dan mutlak. Kandungan retoris atau balago dalam surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Heraklius mengandung 5 elemen. Perintah, masuk Islamlah. Ajakan persuasif, niscaya engkau selamat. Teguran, jika engkau berpaling. Ultimatum, engkaulah yang menanggung. Penjelasan, wahai ahlul kitab. Semuanya menunjukkan kekuatan retorika dan kebijaksanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul yang diberi perbendaharaan kata yang luas. Alhamdulillah kita telah menyimak bersama penjelasan mendalam dari para ulama mengenai dialog Abu Sufyan dan Heraklius, yang bukan hanya kisah sejarah tapi juga potret kejujuran, kecerdasan, dan isyarat dari langit yang tak bisa disangkal. Satu demi satu pertanyaan Heraklius membongkar hakikat risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan secara tidak langsung Abu Sufyan meski belum beriman menjadi saksi atas kebenaran itu. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Apakah Heraklius memeluk Islam? Mengapa meskipun ia percaya, ia tetap bungkam? Semua itu akan kita bahas di part 3 insya Allah. Penutup dari rangkaian hadis ke-7 ini. Jangan lupa klik like, tekan subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan episode terakhirnya.
Tulis juga di komentar pelajaran apa yang paling membekas dari syarah hadis ini bagi dirimu pribadi. Sampai bertemu di video berikutnya, masih bersama Mr. Book, tempat warisan Islam disampaikan dengan tenang, jujur, dan penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.